sahabat Posmada, bertemu lagi di podcast Marifda bersama saya Nurul Fauzia Asal, yang pada hari ini saya ada tamu spesial, yaitu Waka Kesiswaan SMA Marif Pandaan, Ibu Justina Rahma SPD. Halo, Selamat pagi Bu ya Yus. selamat pagi. Bu Yus, bagaimana kabarnya? Ya kabarnya baik, Alhamdulillah di Ramadan ini diberi kesehatan sama Allah, kemudian diberi kelancaran dalam melaksanakan ibadah. Mungkin Bu Cik begitu juga mungkin ya di Amin, Ramadan ini. amin, ya Rabbal Alamin. Ya, Betul Bu Yus, banyak sekali hikmah yang bisa diambil dari ya bulan betul betul Ramadan. betul. Alhamdulillah. Nah, perjumpaan saya kali ini bersama Bu Yus yaitu ingin membahas tentang penerimaan peserta didik baru atau PPDB SMA Marifani Pandaan tahun ajaran 2023-2024 terkait pelaksanaan tes PPDB gelombang 1 yang beberapa waktu lalu sudah diselenggarakan di SMA Marifani Pandaan. Mungkin Bu Yus bisa bercerita sedikit tentang pelaksanaan kegiatan tersebut. Oke, baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini selaku Waka Kesiswaan pada semua siapa saja yang menyaksikan dan mendengarkan keterangan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Memang untuk yang pertama terakhir kegiatan dari PPDB adalah tes gelombang 1 di penerimaan peserta didik baru ini, yang mana tes ini kita laksanakan tanggal 25 Maret, di mana pada waktu itu adalah hari ketiga kalau nggak salah hari ketiga mungkin ya puasa Ramadan. Mudah-mudahan di Ramadan kali ini karena adanya tes, nah maka PPDB penuh berkah. Amin. Ya, kemudian tesnya 25, kemudian 26 pengumuman, dan 27 siswa-siswi bisa memulai daftar ulang di PPDB gelombang 1. Karena ada libur sehingga kami perpanjang pada tanggal 5 Mei untuk daftar ulang. Alhamdulillah tes berjalan dengan lancar, kemudian juga hasilnya juga memuaskan, yang mana tujuan tes ini sebenarnya banyak ya yang takut, nanti takut tes. Nah, sebenarnya tes ini bukan untuk ditakuti, tapi sebagai dasar sekolah untuk memetakan siswa-siswa, karena ini tesnya itu kan potensi akademik. Jadi nanti ini kemampuan matematiknya sekian, kemampuan bahasa Indonesianya sekian. Jadi untuk mengetahui awal dari kemampuan siswa-siswi yang akan sekolah di sini. Jadi tidak perlu ditakuti, diikuti saja alurnya karena semuanya pasti ada tujuannya. Itu untuk PPDB gelombang 1. Kemudian, nah ini sambil menunggu daftar ulang yang gelombang 1, Ya, kita sudah memasuki pendaftaran gelombang 2. Iya, gelombang 2. Yang gelombang 2 ini waktunya dari kapan sampai kapan, kemudian tesnya kapan, kemudian daftar ulangnya sampai bulan apa itu? Apakah jaraknya sangat panjang dari yang gelombang 1 ini? Ya, ini untuk gelombang 2 memang ini agak lebih panjang. Memang gelombang 1 itu saya katakan istimewa ya, istimewa. Jadi berebut keistimewaan di gelombang 1. Untuk gelombang 2 ini memang waktunya agak diperpanjang. Jadi begitu gelombang 1 ditutup, langsung kita membuka pendaftaran gelombang 2 yang dimulai 22 Maret sampai 27 Juni. Jadi sudah yang anak-anak SMP mungkin sudah selesai ujian. Jadi memang waktunya relatif panjang untuk gelombang 2 ini. Oleh karena itu kepada para pendaftar yang akan mendaftar, segera ambil kesempatan istimewa yang kedua di gelombang 2 ini. Kemudian untuk gelombang 2 sama juga dengan seperti gelombang pertama. Jadi ada tes PPDB, kemudian setelah tes diumumkan maka akan diadakan daftar ulang. Ya, kemudian untuk ini daftar ulang di PPDB gelombang 2 ini dimulai tanggal 1 Juli atau sejak diumumkan tes gelombang 2
sampai dengan 8 Juli 2023. Ya, itu untuk gelombang 2. Nanti selanjutnya setelah gelombang 2 berjalan, kita nanti menuju ke gelombang 3 atau gelombang terakhir yang waktunya relatif singkat. Ya, begitu Bu Ci untuk gelombang 2. Ini kan dibagi gelombang 1, Ya, gelombang 2, gelombang 3. Apa sih Bu Yus perbedaannya antara masing-masing gelombang itu? Apa ada plus minusnya gitu? Masing-masing gelombang itu punya kelebihan tersendiri. Jadi untuk gelombang 1 seperti yang saya katakan tadi termasuk istimewa ya. Kemudian gelombang 2 istimewa tingkat kedua. Sebenarnya istimewa semuanya ya. Tapi kelebihannya begini, antara per gelombang ini kami mengurangi atau ada cashback di uang gedung. Selisih 500.000 per gelombang. Jadi misalnya kalau gelombang 1 termurah ya, nanti uang gedungnya di gelombang 2 naik 500.000, kemudian gelombang 3 naik 500.000. Jadi kan lumayan kalau misalnya selisih dari gelombang 1 ke gelombang 3 itu selisihnya hampir 1 juta. Nah, itulah seragam tetap, SPP tetap. Karena di dalam daftar ulang itu ada uang gedung, seragam, kemudian SPP. Nah, kami membedakannya di uang gedung. Kalau seragam tetap, SPP tetap, memang tidak berubah. Nah, itulah kenapa kita membuat PPDB ini bergelombang agar para pendaftar bisa memanfaatkan momen ini khususnya di pembayaran. Artinya harus cepat-cepat. Iya. Jangan kan 1 juta selisih. Iya. Bapak ibu saja mungkin, kalau apalagi ibu-ibu gitu Bu Yus ya. Itu diperhitungkan. gitu. Terus begini juga. Jadi misalnya daftarnya gelombang 2, berarti DU-nya harus diantara tanggal yang dicantumkan di gelombang 2. Jadi kalau misalnya daftarnya aja di gelombang 2, DU-nya di gelombang 3, ya ikut DU gelombang 3. Kemarin ada yang daftar gelombang 1, kemudian karena ada sesuatu hal tidak bisa ikut tes, akhirnya tesnya nanti diikutkan di gelombang 2, otomatis DU-nya di gelombang 2 walaupun daftar di gelombang 1. Mohon maaf karena memang itu aturan. Jadi iya, jadi kalau gelombang 1 ya DU di gelombang 1, daftar di gelombang 2 DU di gelombang 2, daftar di gelombang 3 DU di gelombang 3. Jadi itulah daftar ulang harus mengikuti gelombang, tidak terus daftar di gelombang 1 ikut DU-nya karena lewat tanggal maka minta diikutkan di gelombang 1. Jadi itu tidak diperkenankan gitu ya. Supaya juga tertata gitu. Iya, supaya tertib. Betul. Berikutnya ini kan juga kemarin sudah banyak yang mendaftar di SMA Ma'arif. Mungkin juga ada yang dari SMA Ma'arif, ada juga yang dari non Ma'arif. Mungkin ada yang masih belum tahu apa sih kelebihan-kelebihannya yang ada di SMA Ma'arif Pandan ini, khususnya dalam program-programnya. Oke, terima kasih ya. Untuk program yang utama memang ya belajar mengikuti sesuai kurikulum, ada IKM ya. Kurikulum Merdeka itu untuk kelas 10 dan nantinya untuk kelas 10 yang baru. Selanjutnya memang kalau belajar memang wajib ya Bu Cik ya, semuanya harus mengikuti kurikulum. Ada beberapa tambahan-tambahan mungkin yang bisa menarik motivasi siswa belajar di SMA Ma'arif NU Pandan ini. Khususnya di sini adalah ada ekstrakurikuler yang sangat banyak sekali pilihannya. Di tahun kemarin ada 20 pilihan ekstrakurikuler. Untuk tahun ini ada istimewa juga, ada tambahan 1 ekstrakurikuler yakni wusu. Wusu ya, wusu ini apa ya? Bertengkar, bukannya ya olahraga ya. Wusu ya, bela diri wusu. Kemudian juga ada kaligrafi hot. Jadi kalau misalnya mungkin yang saya ketahui itu hanya kaligrafi, nulis Arab gitu ya. Tapi ini yang menulis pakai pena khusus, biasanya kaligrafi pakai pena khusus. Kemudian kalau saya lihat itu nulisnya kayak memaknai kitab gitu loh. Jadi kaligrafi yang
Ya mungkin pendengar atau pemirsa lebih tahu lah dari saya. Nah itu tambahannya. Kemudian ekstra itu ya, ekstra inilah nanti yang memang 50% ini menunjang kegiatan belajar dan prestasi siswa baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Kemudian selanjutnya adalah ada program LPK ya, latihan keterampilan ini untuk siswa-siswi ya, pelatihan kerja yang bisa langsung diterapkan di dunia kerja. Jadi ada 10 jurusan di LPK dan semua yang ada di kegiatan yang ada di Semaripda ini memang pada umumnya langsung melibatkan baik siswa maupun alumni yang tergabung di LPK. Misalnya kayak ada lomba, misalnya lomba fashion, nah itu kita mengajak LPK. Lomba tata boga kita mengajak LPK. Ada kegiatan sekolah, misalnya wisuda, foto kelas 12, semuanya dihandle oleh LPK. Itulah kelebihannya sekolah di SMA Ma'arif NU Pandaan. Kemudian satu lagi yang tidak kita lupa adalah adanya bimbingan belajar. Adanya bimbingan belajar yang masuknya nanti melalui tes. Kemudian anak-anak ini di bimbingan belajar ini ada 9 mata pelajaran, ada biologi, fisika, kimia, astronomi, informatika, geografi, matematika, ekonomi. Dan untuk tahun ini kita lengkapi di mata pelajaran kebumian. Jadi selain mereka ikut ekstra dan LPK yang macam-macam tadi, mereka bisa ikut juga di kelompok belajar ini asalkan lolos tes ya. Iya, lolos seleksi dulu, kemudian masuk ke kelompok belajar ini. Mata pelajaran inilah yang nanti dikompetisikan dalam Olimpiade Sains Nasional. Kemudian untuk misalnya yang non MIPA memang ada pembinaan khusus apabila nanti ada kompetisi. Jadi pokoknya lengkap lah, ada belajar, ada permainan, ada bakat minat, ya ada keterampilan, semuanya ada di sini asalkan semua yang sekolah di sini juga motivasinya tinggi ya, belajar sambil ya mencari ilmu-ilmu yang lain. Jadi itulah kelebihannya Bu Ci di Semaripda. Insyaallah begitu banyak sekali manfaat yang bisa adik-adik dapatkan nanti di SMA Ma'arif NU Pandaan ini. Jadi nanti harapannya lulus itu selain punya banyak wawasan dari ilmu dari Bapak Ibu guru, juga dapat keterampilan dari pengalaman, dan juga ada bakat minat yang sudah dikali untuk mendapatkan prestasi. Oke. Kurang apa lagi? Lengkap. Paket lengkap. Baik Bu Yus, kemudian terkait dengan PPDB ini untuk MPLS nanti ini kan mungkin adik-adik supaya punya gambaran bagaimana sih nanti pelaksanaannya MPLS, seperti apa keseruannya, bocoran. Oke, terima kasih ya. Memang MPLS biasanya mungkin bayangan anak-anak itu ya bosen, boring, terus ya gitu aja, wawasan wiyata mandala dan lain sebagainya. Tapi di Semaripda tidak ada kata bosen untuk MPLS. Jadi nanti kita kemas ya yang menarik. Untuk yang tahun kemarin aja menariknya sangat-sangat menarik ya, sampai kita itu di luar sana, waduh, di MPLS SMA Ma'arif itu kan nutup jalan raya Bu ya, yang tahun kemarin ini ya, menutup jalan raya, kita sambil berdoa sambil jalan santai, jalan sehat ya, bukan jalan santai, jalan sehat ya. Kemudian karena kemarin masih ada renovasi sehingga memang ada hal-hal yang belum maksimal. Nah untuk MPLS tahun ini insya Allah nanti lebih baik, lebih bagus dari yang tahun kemarin. Karena begini, misalnya penyampaian itu kita buat seindah mungkin, jadi random ya, random, tidak hanya di kelas, jadi anak-anak bisa di aula. Misalnya penyampaian tentang organisasi yang ada di sekolah. Organisasi di sekolah ini banyak sekali, ada OSIS, ada Jemari, ada
Paskib ya, Paskibra, ada Ibnu juga yang baru launching tahun kemarin. Sekarang ada di SMA Ma'arif ya. Nah, nanti dari kakak-kakak di organisasi ini menyampaikan organisasinya, menyampaikan program kerjanya ini di aula, sehingga anak-anak langsung berhadapan dengan masing-masing kakak-kakak yang akan menjelaskan. Bahkan kalau di kelas kan rasanya kurang itu ya. Kurang bersemangat, Iya, bosan. jadi kalau di aula mungkin nanti semuanya bisa tampil, semuanya bisa dekat. Nah, semuanya bisa, bahkan nanti dari sinilah nanti anak-anak, oh idola saya ini, Kak dari IPPNU, kakak dari OSIS, kakak dari Jemari, karena banyak organisasi sekolah. Kemudian yang tidak kalah menarik nanti ini sebagai akhir dari MPLS adalah pengembangan diri siswa. Namanya pengembangan kan semua dikembangkan ya, semua dikembangkan. Jadi bakatnya dikembangkan semuanya, karena bakat itu tidak hanya nyanyi dan nari. Ada iya, misalnya itu yang menarik itu ada KIR itu ya, kelompok ilmiah remaja Semarifda. Itu kan menarik sekali, sampai kemarin itu di ITS juga sempat lolos, kemudian masuk final. Ya, itu presentasi saja. Kemarin yang sampai gelar produk itu adalah mereka membuat ini sabun dari limbah minyak jelantah. Ada yang sabun dari kulit jeruk. Nah, ini nanti kita tampilkan di pengembangan diri siswa. Jadi jangan bayangkan oh paling nyanyi nari gitu aja, enggak, tapi semuanya ada baris paskib itu kan ya, ada pagar nusa, semuanya akan ditampilkan. Semuanya boleh ikut ya, semuanya boleh memotivasi adik-adiknya yang akan memasuki tahun ajaran baru di SMA Ma'arif NU Pandaan ini. Begitu. Iya, lengkap banget ini. Sekolah di sini ini rasanya tidak Iya. ada waktu untuk berdiam diri. Iya, tapi iya, kita harus terus menggali potensi Iya. bakat minat kita. Segera mendaftar ke Semarifda. Ya, seperti yang tadi disampaikan Bu Yus, jangan lupa untuk segera mendaftarkan diri kalian di SMA Ma'arif NU Pandaan. Iya. Karena ini kuotanya juga terbatas, Bu, Iya. ya, hanya 10 Iya, iya. hanya 10 kelas. 10 kelas Berarti karena ini kita sekolah berbasis agama ya Bu ya. Jadi kita berusaha menerapkan syariat agama Islam dengan menyendirikan antara siswa putra dan siswa putri. Mudah-mudahan ini nanti jadi label ya, jadi branded bagi SMA Ma'arif NU Pandaan. Ya, tetap kegiatan-kegiatan tetap berjalan seperti biasanya. Untuk tahun ajaran baru ini ada kuota putri sejumlah 206 siswi. Kuotanya untuk putra sejumlah 136 siswa. Jadi di tahun ajaran baru ini, untuk yang lain juga nanti seperti itu. Jadi memang kita berusaha untuk ini menegakkan syariat Islam. Insya Allah kalau kita usaha, nanti Allah akan memberi jalan dan kebaikan. Amin. Ya. Dan pembagian ini juga insya Allah diberkahi oleh Allah. Amin, amin. Sehingga ya. kita bisa antisipasi Tambah maju, terhadap ya. hal-hal yang Oke, kurang diinginkan di zaman ya. yang semakin Kita tahu sendiri ya, jadi kita antisipasi ya. Mudah-mudahan kalau kita ada niat baik, insya Allah nanti dimudahkan oleh Allah. Amin. Ya, muridnya tambah banyak, walaupun dilakukan hal seperti itu, tapi tetap kegiatan tetap berjalan dengan seperti biasanya, sekolah seperti biasanya. Jadi insya Allah tidak mempengaruhi keberadaan siswa-siswi yang ada di sini. Begitu. ya, berarti itu nih bocoran ke Bu Yus ya. Iya, Kalau nanti iya. ajaran baru apa cuma kelas 10 atau 11 dan 12? Kelas 10 semuanya, 11, 12. Alhamdulillah, ini benar-benar berkah Ramadan sekali. Iya, Kita nanti alhamdulillah. semoga setelah Ramadan ini di tahun ajaran baru tanggal 2 Mei nanti kita bisa menjadi insan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Iya. Ya, itu tadi perbincangan saya bersama Bu Justina yang sangat luar biasa. Kita beri tepuk tangan dong buat Bu Yus. Iya, terima kasih. Terima kasih semuanya yang mendukung Semarifda. Mudah-mudahan yang mendukung Semarifda
Insya Allah nanti balasannya langsung dari Allah. Saya mohon maaf apabila ada keterangan-keterangan saya yang kurang berkenan. Terima kasih, saya lanjutkan ke hostnya. Ya, terima kasih Bu Yus. Semoga yang tadi sudah kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan jangan lupa untuk segera mendaftarkan diri kalian di SMA Ma'arif NU Pandaan. Dengan sekian banyak program yang luar biasa tadi, jangan sampai kalian ketinggalan ya. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.